Nenek ini diusir dari toko emas karena pakaiannya lusuh dan kumuh. Setelah kantong yang ia bawa dibuka, semua terkejut. Ternyata, angin sore yang lembut berhembus di sepanjang jalan raya kota metropolitan, menyapu dedaunan kering dan debu yang menempel di trotoar. Di tengah gemerlap lampu-lampu neon dan kemewahan butik-butik mewah, sebuah toko perhiasan bernama Permata Jingga tampak berkilau bak mahkota di antara deretan bangunan lainnya. Pintu kaca tebalnya yang transparan memamerkan etalase penuh permata berlian, emas, dan mutiara, semua dipajang dengan sempurna, seolah-olah mengundang orang-orang dari kalangan atas untuk masuk. Namun hari itu, ada satu sosok yang tidak terlihat, cocok dengan kemewahan tersebut. Seorang wanita tua melangkah pelan-pelan menuju pintu masuk toko. Sri namanya. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput oleh waktu, dan pakaiannya lusuh. Sebuah kebaya usang yang sudah kusam serta selendang kain tipis yang tersampir di bahunya. Di punggungnya, ia menggendong sebuah karung besar yang tampak berat, dengan tali kasar, melilit erat di tubuhnya. Wajahnya penuh kelelahan, tetapi sorot matanya tajam seperti mata seekor elang yang sedang mengamati mangsa. Beberapa pengunjung yang melihat kedatangannya langsung memalingkan wajah, menghindari kontak mata. Seorang pria berjas mahal bahkan buru-buru menyingkir, takut bajunya akan tersentuh oleh Sri. Namun, Sri tidak peduli. Ia melangkah mantap melewati pintu kaca yang otomatis terbuka. Brak! Suara pintu yang tertutup keras membuat beberapa pasang mata di dalam toko langsung tertuju padanya. Para pramuniaga yang semula sibuk melayani pelanggan berhenti sejenak, menatap Sri dengan campuran rasa jijik dan curiga. Salah satu satpam yang berdiri di sudut ruangan segera mendekat dengan langkah cepat. "Hei nenek, ini bukan tempatmu!" bentak satpam itu dengan nada kasar. Ia mengangkat tangannya, seolah siap mendorong Sri keluar. "Keluar dari sini! Jangan ganggu pelanggan kami!" Sri hanya diam, matanya yang tajam menatap satpam itu tanpa rasa takut. Bibirnya bergetar sejenak, tapi ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Satpam itu merasa lebih berkuasa karena seragamnya. Mulai menarik lengan Sri dengan kasar. "Dasar gelandangan, enak saja masuk ke tempat seperti ini." Geramnya lagi, suaranya bergema di ruangan yang sunyi karena semua orang memperhatikan adegan ini. Tapi Sri tidak melawan. Ia hanya mundur selangkah, tangannya masih erat memegang tali karung di punggungnya. Namun, sesaat sebelum ia benar-benar meninggalkan toko, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah para pramuniaga yang berdiri di balik etalase perhiasan. Sorot matanya penuh makna, seolah ia sedang mengingat sesuatu yang sangat penting. "Saya akan kembali," katanya pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh semua orang. Suaranya tenang, tapi ada kekuatan di dalamnya yang membuat beberapa orang merinding. Satpam itu tertawa sinis. Ya, pergilah nenek tua. Jangan sampai ketahuan mencuri di sini." Sri tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan jejak-jejak kotor di lantai marmer yang bersih. Tapi saat ia melangkah, karung besar di punggungnya bergerak-gerak pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Cahaya redup sekilas muncul dari celah-celah karung, membuat seorang karyawan muda yang penasaran hampir mendekat. Namun, sebelum ia bisa melihat lebih jelas, Sri sudah lenyap di balik pintu kaca. Di dalam toko, suasana kembali normal. Pramuniaga melanjutkan pekerjaannya, sementara satpam itu menggeleng-geleng kepala, menganggap insiden tadi sebagai gangguan kecil yang tidak penting. Namun, mereka tidak tahu bahwa Sri bukanlah orang biasa, dan mereka juga tidak tahu bahwa karung besar yang ia bawa menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Matahari pagi mulai muncul di Cakrawala, menyinari kota dengan cahaya lembut yang menembus jendela-jendela tinggi Permata Jingga. Toko perhiasan itu sudah ramai oleh para pelanggan yang datang untuk membeli barang-barang mewah. Di balik etalase yang berkilau, para pramuniaga tersenyum manis dan berbicara dengan nada sopan kepada para pembeli. Namun, suasana damai itu tiba-tiba terganggu ketika pintu kaca toko terbuka lagi. Sri kembali. Kali ini, ia tidak membawa karung besar di punggungnya. Sebagai gantinya, ia hanya mengenakan kebaya lusuh yang sama dengan hari sebelumnya, namun kali ini ia membawa sebuah tas kecil yang tampak usang.
Langkahnya tetap mantap, meskipun tatapan orang-orang di sekitarnya masih penuh prasangka. Beberapa pelanggan bahkan mundur selangkah, takut Sri akan mendekat. "Hei, nenek tua itu kembali!" Seru salah satu satpam yang kemarin mengusirnya. Ia langsung bergegas mendekati Sri dengan wajah marah. "Apa yang kau lakukan di sini lagi?" "Aku sudah bilang ini bukan tempatmu." Namun kali ini Sri tidak diam. Ia mengangkat wajahnya, menatap satpam itu dengan sorot mata yang lebih tajam daripada kemarin. "Aku punya urusan penting di sini," katanya dengan suara tenang tapi penuh otoritas. "Panggil pemilik tokomu." Satpam itu tertawa sinis. "Pemilik toko? Kau pikir dia akan mau bicara dengan orang sepertimu?" Sebelum Sri bisa menjawab, seorang pria muda berjas rapi keluar dari ruang belakang. Dia adalah Rama, manajer toko yang dikenal karena sikapnya yang tegas dan kadang kasar terhadap siapapun yang dianggap mengganggu operasional toko. Wajahnya langsung berubah ketika melihat Sri. "Ada masalah apa ini?" tanya Rama dengan nada. Dingin, matanya menyapu sosok Sri dari kepala hingga kaki. "Aku ingin bertemu dengan pemilik toko ini," ulang Sri, suaranya tetap tenang. "Ini soal warisan." Rama tertawa keras, membuat beberapa pelanggan menoleh. "Warisan? Apa kau pikir kami akan percaya pada omong kosong seperti itu? Keluar dari sini sebelum aku panggil polisi." Sri tidak bergeming. Matanya menatap lurus ke arah Rama, seolah-olah ia bisa melihat jauh ke dalam dirinya. "Kalau begitu, panggil Dian. Dia pasti tahu siapa aku." Nama itu membuat Rama terdiam sesaat. Dian adalah pemilik Permata Jingga, seorang wanita muda yang dikenal sebagai sosialita kaya raya di kota itu. Tidak ada yang tahu persis bagaimana dia mendapatkan toko ini, tapi semua orang tahu bahwa dia sangat protektif terhadap reputasi bisnisnya. Setelah ragu sejenak, Rama akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan panggil dia. Tapi kalau kau ternyata hanya penipu, kau akan berurusan dengan polisi." Di ruang pertemuan belakang toko, Dian duduk di kursi besar dengan wajah angkuh. Rambutnya yang hitam panjang disisir rapi, dan gaun mahal yang dikenakannya membuatnya tampak seperti ratu. Saat Sri dibawa masuk oleh Rama, ekspresinya langsung berubah menjadi jijik. "Siapa dia?" tanya Dian tanpa menyembunyikan nada kesalnya. "Inilah nenek yang mengaku punya urusan denganmu," jawab Rama. Dia menyebut soal warisan. Dian tertawa sinis. "Warisan? Apa kau pikir aku akan percaya cerita sampah seperti itu? Keluarkan dia dari sini." Namun Sri tidak gentar. Ia melangkah maju, menatap Dian tepat di mata. "Aku tahu siapa kau, Dian. Dan aku tahu apa yang kau lakukan bertahun-tahun lalu." Dian tampak terkejut, tapi ia segera menyembunyikan ekspresinya di balik topeng ketenangannya. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sekarang keluar dari sini, sebelum aku panggil polisi." Sri tersenyum tipis, seolah ia sudah memperkirakan reaksi ini. "Kau tidak ingat aku, ya? Tidak heran. Kau selalu pandai bersembunyi di balik uang dan kebohongan." Dian mengerutkan dahi, tampak semakin gelisah. "Cukup. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini." Namun, Sri tidak berniat pergi. Ia meletakkan tas kecilnya di atas meja, lalu membukanya perlahan. Isinya adalah beberapa dokumen tua yang sudah kusam, foto-foto hitam putih, dan sebuah kotak kecil yang terlihat sangat rapuh. Saat Sri membuka kotak itu, sebuah mutiara biru langka bersinar redup di bawah cahaya lampu. Mata Dian melebar, napasnya tercekat. Ia mengenal mutiara itu. Itu adalah simbol kekuasaan Permata Jingga. Sebuah permata yang sejak lama dianggap hilang setelah kematian pendiri toko. Bagaimana kau bisa mendapatkan itu?" tanya Dian dengan suara bergetar. Sri tersenyum, kali ini dengan sedikit kesedihan di matanya. "Karena aku adalah cucu dari pendiri toko ini, dan kau, Dian, adalah orang yang merebut hakku." Gambaran masa lalu Sri muncul dalam benaknya. Ia masih muda saat itu, bekerja di toko yang dulunya bernama Permata Biru. Suaminya, Arif, adalah pewaris toko tersebut. Namun, setelah kematian tragis, Arif dalam kecelakaan mobil
Seorang teman dekat keluarga bernama Dian, yang saat itu masih muda dan ambisius, mengambil alih kendali toko dengan cara curang. Ia memalsukan dokumen dan mengklaim bahwa Sri tidak memiliki hak atas toko itu. Sri, yang saat itu tengah berduka, tidak bisa melawan. Ia kehilangan segalanya, termasuk rumah dan harta bendanya. Namun, Sri tidak pernah menyerah. Selama bertahun-tahun, ia menyimpan bukti-bukti kejahatan Dian, termasuk surat wasiat asli suaminya dan mutiara biru yang seharusnya menjadi miliknya. Ia hidup dalam kemiskinan, tapi tekadnya untuk mendapatkan keadilan tidak pernah pudar. Dian terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba menyangkal, tapi Sri sudah menunjukkan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal. Rama, yang menyaksikan semuanya, tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. "Sekarang, kau punya dua pilihan," kata Sri dengan suara tegas. "Kembalikan hakku atau biarkan dunia tahu siapa kau sebenarnya." Dian menatap Sri dengan mata penuh kemarahan, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Sri tetap berdiri tegak di hadapan Dian, matanya menatap lurus ke dalam mata wanita itu tanpa sedikit pun keraguan. Dian, yang biasanya penuh percaya diri dan angkuh, kini tampak seperti seekor binatang terjebak di sudut. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih dokumen-dokumen yang Sri letakkan di atas meja. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, Sri dengan cepat menarik dokumen itu kembali. "Tidak semudah itu," kata Sri dingin. "Ini bukan soal uang atau perhiasan lagi. Ini soal keadilan." Dian menggertakkan giginya, wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa malu. Ia mencoba mengambil alih situasi dengan nada suara yang tinggi dan tajam. "Apa kau pikir orang-orang akan mempercayaimu? Kau hanya seorang gelandangan tua yang tidak punya apa-apa. Siapa yang akan mendengarkan ceritamu?" Namun, Sri tersenyum tipis. "Kau salah, Dian. Aku mungkin tua dan miskin, tapi aku punya sesuatu yang lebih kuat daripada semua harta yang kau miliki, kebenaran." Ia membuka dokumen wasiat asli yang ditandatangani oleh Arif, suaminya dulu. Di sana tertulis jelas bahwa seluruh kepemilikan toko Permata Biru harus diserahkan kepada Sri setelah kematiannya. Tidak hanya itu, ada juga surat-surat dari notaris yang membuktikan bahwa Dian telah memalsukan dokumen untuk merebut hak Sri. Semua bukti itu begitu detail dan sulit disangkal. Rama, yang berdiri di samping mereka, tampak bingung. Ia tidak pernah menduga bahwa Dian, bos yang selama ini ia hormati, ternyata memiliki rahasia kelam seperti ini. Rama melihat Sri dengan pandangan baru, campuran antara rasa hormat dan penyesalan. "Kalau kau tidak mau mengembalikan hakku secara damai," lanjut Sri dengan suara tenang namun tegas, "aku akan membawa masalah ini ke pengadilan. Dan percayalah, media akan sangat tertarik mendengar cerita tentang bagaimana seorang sosialita terkenal merebut toko ini dengan cara curang." Dian terdiam. Ia tahu bahwa ancaman Sri bukanlah gertakan kosong. Jika semua ini terbongkar, reputasinya sebagai seorang pengusaha sukses akan hancur. Ia mencoba mencari jalan keluar, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Semua kartunya sudah dibuka oleh Sri. Di tengah ketegangan itu, pintu ruang pertemuan tiba-tiba terbuka. Seorang pria tua masuk, langkahnya pelan tapi penuh otoritas. Ia adalah Pak Budi, seorang kolektor perhiasan legendaris yang sering menjadi pelanggan tetap Permata Jingga. Ia tampak heran melihat suasana tegang di ruangan itu. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanya Pak Budi dengan nada penasaran. Sebelum Dian bisa menjawab, Sri maju selangkah dan menunjukkan mutiara biru yang ada di kotak kecil di atas meja. Mata Pak Budi langsung melebar, napasnya tercekat. Ia mengenali mutiara itu. Itu adalah permata yang hilang bertahun-tahun lalu, sebuah simbol kebanggaan keluarga pendiri toko Permata Biru. "Inilah mutiara biru yang asli," kata Sri dengan suara mantap. "Dan inilah bukti bahwa toko ini seharusnya menjadi milikku." Pak Budi mengangguk pelan, wajahnya dipenuhi rasa hormat. "Aku tahu persis tentang sejarah mutiara ini. Aku bahkan pernah melihatnya dulu, sebelum semua kekacauan terjadi." "Jadi, ini benar-benar milikmu?" Sri mengangguk. "Ya,
dan aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Dian tampak semakin panik. Ia mencoba memfitnah Sri, berkata bahwa semua dokumen itu palsu dan bahwa Sri hanya ingin memerasnya. Namun, Pak Budi tidak mempercayainya. Ia bahkan menawarkan untuk membantu Sri membawa kasus ini ke pengadilan jika Dian tetap menolak mengembalikan haknya. Malam itu, berita tentang konflik di Permata Jingga mulai menyebar. Beberapa karyawan yang mendengar cerita dari Rama mulai berbisik-bisik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa toko tempat mereka bekerja memiliki sejarah kelam seperti itu. Bahkan beberapa pelanggan setia mulai mempertanyakan integritas Dian sebagai pemilik toko. Dian, yang biasanya dikelilingi oleh kemewahan dan sanjungan, kini merasa terisolasi. Ia mencoba menghubungi pengacaranya, tapi bahkan pengacaranya tampak ragu untuk membela seseorang yang jelas-jelas bersalah. Media lokal mulai mencium aroma skandal besar, dan beberapa wartawan bahkan mulai mendekati Sri untuk mendapatkan cerita lengkapnya. Di tengah semua kekacauan itu, Sri tetap tenang. Ia tidak berniat untuk balas dendam dengan cara yang kejam. Baginya, keadilan adalah tujuan utama. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang mengembalikan nama baik keluarganya dan memperbaiki warisan yang telah dicuri darinya. "Aku tidak butuh semua hartamu," kata Sri kepada Dian pada akhir pertemuan itu. "Aku hanya ingin apa yang menjadi hakku. Dan jika kau masih menolak, maka dunia akan tahu siapa kau sebenarnya." Dian tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, wajahnya penuh rasa malu dan ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti seorang pecundang. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Dian. Berita tentang konflik di Permata Jingga mulai menyebar seperti api di padang kering. Media lokal mengendus skandal besar ini, dan wartawan berbondong-bondong mendatangi Sri untuk mendengar ceritanya. Sri, yang awalnya hanya ingin keadilan, kini menyadari bahwa momentum ini bisa menjadi alat untuk mempermalukan Dian, sekaligus mengembalikan nama baik keluarganya. Di sebuah wawancara dengan salah satu stasiun televisi lokal, Sri duduk dengan tenang di kursi kayu sederhana di depan rumahnya yang reot. Wartawan bertanya tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia kehilangan toko warisan keluarganya, dan tentang bukti-bukti yang ia bawa. Sri menjawab dengan suara mantap, tanpa emosi berlebihan, namun penuh otoritas. Ia menunjukkan dokumen-dokumen asli kepada kamera, bahkan memperlihatkan mutiara biru yang telah lama hilang. Publik langsung terpikat oleh ceritanya. Seorang nenek tua yang hidup dalam kemiskinan, tapi tetap teguh memperjuangkan kebenaran. Dian, di sisi lain, mencoba membela diri di media. Ia memberikan pernyataan bahwa Sri adalah penipu, bahwa semua dokumen itu palsu, dan bahwa ia adalah pemilik sah Permata Jingga. Namun, semakin ia berusaha membela diri, semakin banyak orang yang mulai meragukan integritasnya. Beberapa pelanggan setia bahkan mulai meninggalkan tokonya, takut terlibat dalam skandal besar ini. Namun, Sri tidak puas hanya dengan mempermalukan Dian di mata publik. Ia memiliki rencana lain. Rencana yang lebih strategis dan manis. Suatu pagi, Sri kembali ke Permata Jingga. Kali ini dengan penampilan yang sedikit lebih rapi. Ia membawa tas kecil yang sama. Namun kali ini isinya bukan hanya dokumen dan mutiara biru. Saat ia masuk, para pramuniaga yang biasanya mengabaikannya, kini memberinya pandangan hormat. Bahkan Rama, manajer toko yang sebelumnya kasar, menyambutnya dengan senyum canggung. "Aku ingin bertemu Dian," kata Sri dengan nada tegas. Rama mengangguk cepat dan membawanya ke ruang pertemuan belakang. Di sana, Dian sudah menunggu, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Sosialita angkuh yang selalu percaya diri. "Apa lagi yang kau inginkan?" tanya Dian dengan suara bergetar. Sri tersenyum tipis. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini." Ia meletakkan tas kecilnya di atas meja dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada dua hal. Kalung mutiara biru yang sejak lama dianggap hilang, dan sebuah kotak berisi dokumen hukum yang baru saja ditandatangani oleh pengacara Sri
Dokumen itu menyatakan bahwa kepemilikan permata jingga secara resmi dikembalikan kepada Sri. Kau bisa memilih, kata Sri. Serahkan toko ini kepadaku secara damai, atau aku akan membawa kasus ini ke pengadilan. Kau tahu sendiri apa yang akan terjadi jika semua ini sampai ke sidang. Dian terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Semua bukti sudah melawan dirinya, dan reputasinya sebagai pengusaha sukses sudah hancur. Dengan air mata berlinang, ia akhirnya menyerah. Baiklah, katanya dengan suara serak. Toko ini milikmu. Namun Sri belum selesai. Ia mengeluarkan kalung mutiara biru dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Dian menatapnya dengan mata penuh kerinduan. Mutiara itu adalah simbol kekuasaan dan kemewahan yang selama ini ia banggakan. Tanpa ragu, ia meraih kalung itu dan memakainya di lehernya. Tunggu, kata Sri tiba-tiba. Matanya berkilat. Itu bukan mutiara asli. Dian membeku. Ia menatap Sri dengan mata penuh ketakutan. Apa maksudmu? Sri tersenyum dingin. Mutiara itu hanya replika. Yang asli ada di tempat sampah toko ini, tepat di bawah lantai marmer yang kau banggakan. Dian langsung berdiri, panik. Ia bergegas menuju tempat sampah di belakang toko, membongkar isinya dengan tangan kosong. Benar saja, di antara sampah-sampah itu, ia menemukan kotak kecil yang berisi mutiara biru asli. Namun, saat ia menyentuhnya, mutiara itu tiba-tiba berubah menjadi debu. Apa? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara bergetar. Sri tertawa kecil. Itu adalah mutiara tiruan juga. Yang asli sudah kujual beberapa hari lalu untuk membiayai kampanye media ini. Kau pikir aku hanya diam selama bertahun-tahun? Aku sudah merencanakan semuanya. Wajah Dian pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia telah kalah total. Tidak hanya ia kehilangan toko, tapi juga harga dirinya. Para karyawan yang menyaksikan adegan ini mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan tertawa pelan. Dian, yang biasanya dikelilingi oleh kemewahan dan sanjungan, kini benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian, Permata Jingga resmi berganti nama menjadi Mutiara Sri. Sri membuka kembali toko itu, tetapi dengan aturan baru. Tidak ada diskriminasi terhadap siapapun, baik itu gelandangan, pekerja kasar, atau pelanggan biasa. Ia bahkan mempekerjakan Rama sebagai asisten manajer, meskipun awalnya ia sempat ragu karena sikap Rama yang kasar. Namun Sri percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Adapun Dian, ia menghilang dari dunia sosialita. Rumor mengatakan bahwa ia pindah ke kota kecil, hidup dalam kemiskinan dan ketenangan yang dipaksakan. Tidak ada yang tahu pasti di mana ia berada. Tapi satu hal yang jelas, ia tidak pernah lagi muncul di dunia bisnis perhiasan. Saat grand opening Mutiara Sri, Sri berdiri di pintu masuk toko, menyambut setiap tamu dengan senyum hangat. Di tangannya, ia memegang patung kecil suaminya, Arif, yang diletakkan di sudut pintu masuk sebagai penghormatan. Seorang anak kecil mendekatinya, menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Nenek, kenapa nenek tidak marah pada mereka dulu? Tanyanya polos. Sri tersenyum, mengelus kepala anak itu dengan lembut. Karena kemarahan tidak akan mengembalikan keadilan. Yang penting adalah kebenaran yang bertahan. Anak itu mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya mengerti. Namun Sri tahu bahwa pesan itu akan tetap hidup, bersama dengan warisan yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Beberapa bulan telah berlalu sejak Mutiara Sri dibuka kembali. Toko itu kini menjadi salah satu tempat paling terkenal di kota. Bukan hanya karena koleksi perhiasannya yang indah, tetapi juga karena filosofi unik yang dibawa oleh Sri. Tidak ada lagi diskriminasi di dalam toko ini. Setiap orang diterima dengan hangat, tanpa memandang status sosial atau penampilan mereka. Bahkan, setiap hari Jumat, Sri menyediakan makan siang gratis bagi para gelandangan dan pekerja kasar di sekitar toko. Di pintu masuk, patung suaminya, Arif, berdiri tegak dengan senyum ramah terukir di wajahnya. Di bawah patung itu sebuah prasasti bertuliskan, "Kebenaran adalah mutiara yang tak ternilai harganya." Prasasti itu menjadi simbol dari perjuangan panjang Sri untuk mendapatkan keadilan. Sri sendiri tidak lagi mengenakan pakaian lusuh seperti dulu.
Meskipun ia kini memiliki cukup uang untuk membeli gaun mahal dan perhiasan mewah, ia tetap memilih kesederhanaan. Ia lebih suka menggunakan hartanya untuk membantu orang lain. Setiap pagi, ia datang ke toko dengan langkah mantap, menyapa para karyawan dengan senyum tulus. Rama, yang awalnya skeptis tentang kepemimpinan Sri, kini menjadi salah satu pengikut setia. Ia bahkan sering berkata kepada rekan-rekannya, "Nenek Sri bukan hanya pemilik toko, dia adalah guru kita semua." Namun, Sri tidak pernah melupakan masa lalunya. Setiap kali ia melewati lorong-lorong sempit di belakang toko, ia selalu melihat karung besar yang dulu ia bawa saat pertama kali datang ke Permata Jingga. Karung itu kini digantung di dinding sebagai simbol perlawanan terhadap prasangka. Di bawahnya tertulis sebuah pesan sederhana. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Suatu sore seorang anak kecil masuk ke toko bersama ibunya. Anak itu tampak penasaran dengan patung Arif di pintu masuk. Ia menatap patung itu lama, lalu bertanya pada ibunya, "Kenapa ada patung pria di sini?" Ibunya tersenyum dan menjelaskan, "Itu adalah suami nenek Sri. Beliau adalah pendiri toko ini dulu." Anak itu masih belum puas. "Lalu kenapa nenek itu membawa karung besar waktu pertama kali ke sini?" "Aku dengar ceritanya dari orang-orang." Sri, yang kebetulan mendengar percakapan itu, tersenyum dan berjalan mendekat. Ia berlutut agar tingginya sejajar dengan anak itu, lalu berkata dengan suara lembut, "Karung itu adalah bagian dari perjalanan hidupku, Nak. Dulu, aku kehilangan segalanya, keluarga, rumah, bahkan harga diriku. Tapi aku tidak pernah menyerah. Aku membawa karung itu sebagai pengingat bahwa meskipun dunia menganggapku sampah, aku tetap punya nilai." Anak itu memiringkan kepalanya, tampak berpikir keras. "Jadi nenek tidak marah pada orang-orang yang jahat sama nenek?" Sri tertawa kecil. "Tidak, Nak. Marah hanya akan membuat hati semakin berat. Yang penting adalah kebenaran. Dan kebenaran, seperti mutiara, akan selalu bersinar meskipun tersembunyi di balik lumpur." Anak itu mengangguk pelan, meskipun masih belum sepenuhnya mengerti. Namun, kata-kata Sri meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Di sudut toko, seorang pria tua duduk di kursi roda, menatap etalase perhiasan dengan mata penuh kerinduan. Ia adalah Pak Budi, kolektor legendaris yang dulu membantu Sri membongkar skandal Dian. Saat Sri melihatnya, ia langsung mendekat dan menyapanya dengan hangat. "Pak Budi, apa kabar?" tanya Sri sambil tersenyum. Pak Budi balas tersenyum. "Alhamdulillah baik, Nek. Hanya saja aku rindu suasana dulu, saat Permata Biru masih ada." Sri mengangguk. "Aku juga merindukannya. Tapi sekarang toko ini adalah warisan baru. Warisan yang tidak hanya tentang perhiasan, tapi juga tentang kebaikan dan keadilan." Pak Budi mengangguk setuju. "Kau sudah melakukan hal yang luar biasa, Sri. Kau tidak hanya mengembalikan nama baik keluargamu, tapi juga memberi pelajaran berharga bagi kita semua." Sri tersenyum tipis. "Ini bukan hanya tentang aku, Pak. Ini tentang semua orang yang pernah direndahkan dan diabaikan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang, meskipun butuh waktu." Malam itu, setelah toko tutup, Sri duduk di ruang belakang dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia menatap foto-foto lama yang dipajang di dinding, foto dirinya bersama Arif, foto keluarganya, dan foto toko Permata Biru dulu. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tetap terlihat di wajahnya. "Aku berhasil, Arif," katanya pelan, seolah berbicara kepada suaminya yang sudah tiada. "Aku mengembalikan warisan kita, dan aku berjanji, aku akan menjaga toko ini dengan cara yang kau ajarkan padaku, dengan kejujuran dan cinta." Angin malam berhembus pelan, menyapu dedaunan di luar jendela. Cahaya bulan masuk melalui celah-celah tirai, menerangi ruangan dengan sinar lembut. Sri menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Esok harinya, mutiara Sri kembali dibuka dengan senyuman. Para pelanggan datang silih berganti, membawa cerita-cerita baru. Ada yang datang untuk membeli perhiasan. Ada yang hanya ingin berbincang dengan Sri, dan ada yang sekadar mencari tempat beristirahat.
Bagi mereka, toko ini bukan sekadar tempat berbelanja, tapi juga tempat di mana mereka merasa dihargai dan dihormati. Dan di tengah semua itu, Sri tetap berdiri tegak, seperti mutiara biru yang pernah hilang, namun akhirnya kembali bersinar. Ia bukan lagi seorang wanita tua yang direndahkan oleh dunia. Ia adalah seorang pejuang kebenaran, seorang penebus harga diri, dan seorang inspirasi bagi banyak orang.